Anda perhatikan dari yang pertama, prinsip prinsip umum tugas jaga tadi adalah pengaturan tugas jaga. Yang kedua adalah kita lihat komposisi tugas jaga. Komposisi tugas jaga ini adalah yang pertama, faktor yang harus dipertimbangkan nakoda dalam menyusun komposisinya adalah yang pertama adalah ketika kita melihat jarak tampak dan keadaan laut dan cuaca. Jarak tampak ini adalah daya pandang dari kapal kita ke wilayah laut sekitar. Kemudian yang kedua, kepadatan lalu lintas dan kegiatan yang sedang dilakukan di perairan di mana kapal berlayar. Kepadatan lalu lintas ini misalnya kalau kita berada kita berada memasuki pelabuhan, atau misalnya kita sedang melaksanakan latihan, pengerukan, pemasangan, dan sebagainya, atau dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk menyusun komposisi adalah seberapa besar perhatian yang harus diperlukan jika berada di dekat bagan pemisah atau separation scheme. Misalnya adalah ketika misalnya kalau kapal kita masuk ke misalnya terusan Panama atau terusan Suez, tentunya harus diperhitungkan berapa jumlah komposisi tugas jaga yang harus siap siaga di atas anjungan. Kemudian yang keempat adalah kita harus melihat, kapten harus melihat berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan di anjungan berkaitan dengan fungsi-fungsi kapal dan olah gerak yang mungkin harus dilakukan oleh kapal dengan segera. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah kebugaran petugas, fit masing-masing. Jadi kesehatan itu sangat penting di atas kapal karena ini sangat berhubungan dengan keselamatan semua orang dan keamanan kapal semua orang dan juga muatan, sehingga kebugaran atau fit harus benar-benar diperhatikan. Kemudian komposisi tugas jaga juga harus melihat pengetahuan dan kepercayaan diri dari perwira jaga. Artinya bahwa jika misalnya ada mualim 2 atau mualim 3 yang baru berperan sebagai mualim 2, atau misalnya mualim 2 atau mualim 3 yang baru promosi atau baru dipindahkan dari kapal lain, tentunya kita tidak tahu, nakoda belum tahu pengetahuan lebih banyak dan karakter si mualim tersebut, sehingga tentu saja mualim yang baru-baru ini harus tidak bisa, belum tentu bisa dilepas secara sendirian, tapi harus misalnya ditemani atau dipandu atau dibantu, karena kondisi kapal satu dengan kapal yang lain tentu mempunyai karakter yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan pengetahuan dan kepercayaan dirinya. Apalagi jika mualimnya ini mualim yang baru promosi atau baru selesai pendidikan. Kemudian yang ketujuh adalah tentunya komposisi tugas jaga ini harus memperhatikan pengalaman dari masing-masing perwira, dan tentu saja seperti yang saya bilang tadi, tingkat pengenalan terhadap setiap peralatan navigasi, kemudian prosedur yang ada, serta kemampuan dari olah gerak kapal. Jadi karakter kapal itu perlu diperhatikan. Demikian juga dengan kemampuan dalam menggunakan alat-alat navigasi. Kepengalaman juga sangat berpengaruh dalam komposisi tugas jaga. Kemudian yang kedelapan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam komposisi tugas jaga adalah kegiatan yang dilakukan di kapal pada setiap saat, termasuk kesibukan komunikasi radio dan kemudahan mendapatkan bantuan tenaga untuk segera datang ke anjungan bila diperlukan. Artinya jika kondisi sangat sibuk, tentu saja perhatian harus sangat diperhatikan, sehingga tentu harus mendapatkan support atau dukungan dari banyak orang, sehingga mudah untuk diperintah atau mudah untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Kemudian ada status operasional dari alat anjungan, termasuk alat kontrol dan alarm, karakteristik olah gerak kapal, termasuk karakteristik baling-baling dan kemudi. Ini juga mempengaruhi komposisi tugas jaga.
Tugas jaga juga dipengaruhi, komposisinya adalah dengan ukuran kapal sangat mempengaruhi dan besarnya sudut pandang dari tempat pengamatan. Kemudian yang kesembilan adalah penataan anjungan yang mempengaruhi kemampuan deteksi seorang pengamat terhadap setiap perkembangan yang terjadi. Itulah sebabnya kenapa di anjungan itu diwajibkan harus selalu dalam kondisi bersih, jarak pandangan yang sangat baik, dan peralatan-peralatan yang tidak perlu diletakkan pada tempatnya, tidak sembarangan disimpan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap standar atau prosedur serta petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan jaga yang ditetapkan oleh IMO juga harus diperhatikan dalam menyusun komposisi tugas jaga ini. Artinya bahwa penyusunan komposisi tugas jaga ini juga harus selalu tetap berpedoman kepada misalnya ISM Code atau dengan aturan-aturan yang disyaratkan oleh IMO atau International Maritime Organization. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.